Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Elvina Andani. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. A. Pemberontakan PKI Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia atau PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meski demikian, PKI bukanlah partai baru, karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintahan Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Namun, ketika golongan kiri terlempar dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada bulan Februari tahun 1948. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Bahkan kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Merdekalah yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Ribuan orang tewas ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini, dan PKI gagal mengambil alih kekuasaan. B. Pemberontakan DITII. A. Pemberontakan DITII di Jawa Barat. Pemberontakan DITII Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Madji Kertosuwiryo. Pemberontakan ini muncul karena sebagai protes DITII terhadap perjanjian Renville. Yang B. DITII di Jawa Tengah. Pada tanggal 23 Agustus 1049 di daerah Tegal, Fatah memproklamasikan berdirinya NIL dan menyatakan bergabung dengan Kertosuwiryo. Melalui operasi 1954, pemerintah berhasil menumpas gerakan Amir Fatah, dan di daerah Kebumen dipimpin oleh Mahfudah Abdurrahman. Kemudian di daerah Malang dan Kudus dilakukan Batalion 426 bergabung dengan perusuh-perusuh Merapi Merbabu. Komplek berhasil ditumpas melalui Brigade Progoro, pimpinan Letkol Soeharto 1952. Yang C. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pada bulan Agustus, mereka melancarkan pemberontakan karena tidak terpenuhi tuntutannya, yaitu agar seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan dijadikan tentara ABRIS. Akibatnya, Kahar Muksakar membentuk Negara Islam Indonesia Sulawesi Selatan dan menjadi bagian dari DITII. Yang D. DITII di Aceh. DITII Aceh dipimpin oleh Daud Beureuh. Pemberontakan di Aceh ini muncul karena masalah otonomi daerah. Semula Aceh merupakan daerah istimewa. Aceh menjadi karesidenan dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara. Daud Beureuh kecewa terhadap keputusan pemerintah sehingga menyatakan mendukung berdirinya NII Kertosuwiryo dan Aceh menjadi bagiannya. Yang C. Gerakan 30 September atau G30S PKI. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi. Utamanya adalah yang berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam G30S PKI sebenarnya.
Berikut adalah teori yang mengenai peristiwa kudeta G30 SPKI. 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat atau AD. Teori ini dikemukakan oleh Ben Anderson, W.F. Wertheim, dan Cohen-Hotzeppel. Teori ini menyatakan bahwa G30S hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Yang kedua, dalam pergerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Teori ini berasal dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Menurut teori ini, Amerika Serikat sangat khawatir Indonesia jatuh ke tangan komunis. PKI pada masa itu memang tengah kuat-kuatnya menanamkan pengaruh di Indonesia. Karena itu, SIA kemudian bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dengan Amerika Serikat. Menurut teori ini, G30S adalah titik temu antara keinginan Inggris yang ingin sikap konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri melalui penggulingan kekuasaan Soekarno, dengan keinginan Amerika Serikat agar Indonesia terbebas dari komunisme. Yang keempat, Soekarno adalah dalam gerakan 30 September. Teori yang dikemukakan antara lain oleh Anthony Dec dan John Hughes ini beranjak dari asumsi bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuatan oposisi terhadap dirinya yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Namun, teori ini dilemahkan dengan tindakan Soekarno yang ternyata kemudian menolak mendukung G30S. Bahkan, pada 6 Oktober 1965, dalam sidang kabinet Dwi Korah di Bogor, ia mengutuk gerakan ini. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal G30S. Teori ini dikemukakan oleh antara lain John D. Legge. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada dalang tunggal dan tidak ada skenario besar dalam G30S. Yang keenam, gerakan 30 September adalah PKI. Menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur tentara. Dasarnya adalah serangkaian kejadian dan aksi yang telah dilancarkan PKI antara tahun 1959 dan sampai 1965. Yang kedua adalah konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. A. Pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949 ini. Partai ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda. KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau ABRIS di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Oleh karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintahan RIS. Yang B. Peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL atau pasukan Belanda di Indonesia terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan atau NIT. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Dr. CH.R.S. Soumokil pada April tahun 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIL. Yang ketiga, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. A. Pemberontakan PRII dan Permesta.
Munculnya pemberontakan PRRI dan Parmesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Persoalan ini ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Yang B adalah persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.